Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran perencanaan dan desain pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Rafiqah, kemudian ada Mbak Siti Komariah, ada Mbak Awalul Ma'rifah, dan ada Mbak Eli Rahmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai metode pembelajaran. Untuk materi yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai apa sih itu yang dinamakan metode pembelajaran. Nah, metode itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna metodos. Artinya metodos itu apa sih? Metodos itu memiliki arti jalan yang ditempuh. Jadi suatu metode itu memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan metode pembelajaran itu adalah ilmu yang mempelajari suatu cara untuk melakukan sesuatu aktivitas-aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Dengan tujuan lain, suatu pembelajaran tersebut tercapai tujuannya dengan baik, dengan efektif dan efisien. Kemudian seberapa pentingnya sih metode pembelajaran itu bagi seorang pendidik? Nah, suatu metode pembelajaran ini sangat penting dikuasai oleh pendidik. Karena apa? Karena suatu kegiatan itu berhasil atau tidaknya itu sangat ditentukan oleh metode pembelajaran yang dipilih oleh pendidik untuk kegiatan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kegiatan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik itu ditentukan oleh tepat atau tidaknya metode pembelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Tiap metode memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tentunya juga memiliki kelebihan dan juga kelemahannya yang berbeda-beda. Suatu metode yang satu mungkin baik untuk digunakan suatu tujuan tertentu, untuk situasi tertentu, kondisi, tapi mungkin juga tidak tepat untuk situasi dan kondisi yang lain. Ada kalanya seorang pendidik itu juga perlu menggunakan metode-metode yang lain atau menggabungkan beberapa metode dijadikan satu untuk yang namanya itu menarik minat perhatian siswa sehingga siswa itu bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak bosan terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi seorang pendidik itu bisa menggunakan lebih dari satu metode pendidikan atau metode pembelajaran ya. Nah, tentunya sebelum kita merancang metode apa sih yang tepat yang kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang paling penting yang pertama itu adalah media pembelajarannya itu seperti apa. Yang pertama itu kita harus menentukan materinya terlebih dahulu ini. Materinya itu dirancang terlebih dahulu. Dengan kata lain, untuk menentukan suatu metode atau cara dalam pembelajaran itu harus menyusun strategi belajar, mengajar, dan yang pada akhirnya itu dapat dipilih alat peraga, media pembelajaran sebagai pendukung untuk kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan, sebagai pendukung dari materi-materi yang akan diajarkan. Baru setelah itu yang penting apabila kita ingin mengajarkan materi pembelajaran dengan baik kepada peserta didik, yang paling penting itu adalah metode yang kita pilih. Metode atau cara yang dilakukan itu seperti apa sehingga sasaran-sasaran yang diharapkan itu dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Dengan demikian, jika pengetahuan tentang metode dapat mengklasifikasinya dengan tepat, maka sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan akan semakin efektif dan efisien. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan efektif? Nah, yang disebut dengan efektif itu suatu kegiatan pembelajaran itu dapat menghasilkan suatu tujuan dengan baik atau tujuan yang diharapkan agar bisa tercapai dengan ini loh, kegiatan pembelajarannya itu bisa mencapai tujuannya ini.
Seperti itu. Kemudian apa sih yang disebut dengan efisiensi? Efisiensi di sini itu berhubungan dengan relatifnya kita itu menggunakan waktu, relatifnya kita menggunakan biaya, relatifnya kita menggunakan usaha dan sebagainya. Sehingga semakin minimal, maka semakin efisiensi dari metode tersebut. Demikian materi yang dapat saya berikan mengenai pengertian dari metode pembelajaran. Untuk selanjutnya mengenai macam-macam metode pembelajaran beserta kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode-metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Kelebihan dari metode ceramah ini adalah dapat menampung banyak siswa, sehingga setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan si pengajar dan biaya pun relatif lebih murah. Yang kedua yaitu guru dapat memberikan tekanan terhadap hal yang dianggap penting, sehingga waktu dan energi yang digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga dapat menyelesaikan kurikulum atau silabus dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu kekurangan metode ceramah. Kegiatan belajar mengajar akan menjadi tidak efektif, bahkan membosankan, karena tidak adanya interaksi dalam kegiatan ini. Terlalu banyaknya materi yang diceramahkan akan membuat si anak tidak mampu menguasai sebuah materi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran melalui ceramah cenderung lebih mudah terlupakan dibanding dengan belajar dengan melakukan learning to do. Dan yang terakhir yaitu sistem pembelajaran si anak lebih ke arah hafalan atau rote learning, sehingga akan kebingungan bila ditanya pengertian dan asal muasal suatu rumus, misalnya dalam pembelajaran matematik. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Kelebihan dari metode demonstrasi. Kelebihan dari metode demonstrasi adalah yang pertama, perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati. Yang kedua, dapat membimbing ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Yang ketiga, ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu panjang dapat diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek. Yang keempat, yaitu dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan, karena murid mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Yang kelima, yaitu gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang keenam, yaitu beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas waktu proses demonstrasi. Selanjutnya, kekurangan dari metode demonstrasi ini adalah metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena dapat ditunjang dengan hal pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Yang kedua yaitu fasilitas secara peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Metode yang ketiga yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan, dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan didik. Adapun kelebihan dari metode tanya-jawab yaitu yang pertama, pertanyaan menarik dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika siswa sedang ribut, mengantuk, kembali tegar dalam hilang kantuknya. Yang kedua, yaitu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan secara berpikir, termasuk daya ingatnya.
Yang ketiga yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Adapun kekurangan dari metode tanya jawab ini adalah yang pertama, siswa merasa takut, apalagi bila kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga yaitu waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang keempat, dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Selanjutnya adalah metode resitasi. Metode resitasi atau bisa disebut dengan metode penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi dapat disimpulkan metode resitasi itu bisa disebut dengan evaluasi setelah melakukan pembelajaran. Kelebihan metode tugas atau resitasi adalah baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal konstruktif, memupuk rasa tanggung jawab terhadap peserta didik, serta memberikan kebiasaan siswa untuk giat belajar. Dan kekurangan metode ini adalah tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan meniru pekerjaan orang lain. Biasanya peserta didik itu saling contek-mencontek. Karena perbedaan individu, maka tugas apabila diberikan secara umum, mungkin beberapa orang diantaranya merasa sukar, sedangkan sebagian lainnya merasa mudah menyelesaikan tugas tersebut. Yang kelima adalah metode eksperimen atau percobaan. Adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan. Kelebihan metode eksperimen adalah dapat membuat siswa lebih percaya diri atas kebenaran yang disimpulkan berdasarkan percobaannya sendiri, dan dapat mengembangkan sikap untuk studi eksploratif tentang sains dan teknologi. Kekurangan metode eksperimen di sini adalah metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Metode ini memerlukan berbagai fasilitas yang tentunya tidak murah dan tidak mudah diperoleh. Dan metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan, serta setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang sempurna, bisa gagal dan berulang kali. Yang keenam adalah metode latihan atau drill. Metode latihan atau drill adalah keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Mengingat latihan ini kurang mengembangkan bakat atau inisiatif siswa untuk berpikir, maka hendaknya guru atau pengajar memperhatikan tingkat kewajaran dari metode drill. Banyak alat dapat membantu orang untuk dapat berhitung cepat dan cermat. Daftar kuadrat, daftar akar, dekak-dekak, dan kalkulator misalnya. Tetapi berhitung dengan cepat dan cermat tanpa alat di sekolah tetap diperlukan. Karena itu dalam kegiatan belajar ini akan dibicarakan pula metode drill. Kelebihan metode latihan ini adalah dapat untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, dan membuat serta menggunakan alat-alat. Dapat untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Kekurangan dari metode latihan ini adalah menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih mudah dibawa kepada penyesuaian yang diarahkan kepada jauh dan dari pengertiannya. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang akan
memudahkan peserta didik mudah bosan, serta dapat menimbulkan verbalisme. Metode inquiry. Metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan kreativitas keaktifan dalam memecahkan masalah. Metode ini terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Guru merangsang siswa dengan pertanyaan, masalah, permainan, teka-teki, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai jawaban atas rangsangan yang diterima, siswa menentukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk memecahkan pertanyaan, masalah, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa menghayati pengetahuan yang diperolehnya dengan inquiry yang baru dilaksanakan. Yang terakhir, siswa menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diterapkan ke situasi lain. Adapun kegiatan-kegiatan dalam menerapkan metode inquiry sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena alam. Yang kedua, merumuskan masalah yang ditemukan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merencanakan dan melakukan eksperimen. Yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, metode pemecahan masalah. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari dan data sampai pada kesimpulan. Penggunaan metode problem solving atau metode pemecahan masalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah yang dijelaskan untuk dipecahkan. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan metode pemecahan masalah yaitu kelebihannya, memecahkan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pembelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan siswa kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Dan yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa sebagai mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kekurangannya adalah menentukan suatu siswa yang tingkat kesulitan sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah, dan ke kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang kedua, proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran. Yang terakhir, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu permasalahan yang bisa merupakan pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Menurut Briges, dalam pemecahan metode diskusi, guru harus mengatur kondisi yang memungkinkan agar yang pertama, siswa dapat berbicara, mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. Yang kedua, setiap siswa harus saling mendengar pendapat orang lain. Yang ketiga, setiap hari dapat mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting. Yang terakhir, melalui diskusi setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuannya, memahami isu-isu yang dibicarakan dalam diskusi. Kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Kelebihannya adalah siswa memperoleh kesempatan
untuk berpikir. Yang kedua, siswa dapat melatih mengeluarkan pendapat, sikap dan aspirasinya secara bebas. Yang ketiga, siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya. Kekurangannya adalah diskusi terlalu menyerap waktu. Yang kedua, pada umumnya siswa tidak terlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi yang baik. Kecenderungannya mereka tidak sanggup diskusi. Yang terakhir, kadang-kadang guru tidak sanggup memahami cara melaksanakan diskusi, maka kecenderungannya diskusi tanya jawab.